kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 486. Ken dan Ivan bertukar pandang, wajah mereka berkerut. Mereka lupa tentang persyaratan masuk rumah lelang. Mereka semua adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Staf secara alami tidak pernah meragukan kemampuan mereka untuk menghabiskan sejumlah uang. Oleh karena itu, mereka memasuki rumah lelang tanpa verifikasi sama sekali. Memang, ada pemberitahuan persyaratan di pintu masuk yang menyatakan hanya individu dengan setidaknya 50 juta di rekening bank mereka yang bisa memasuki rumah lelang. Mereka bertiga tidak memperhatikan pemberitahuan itu. Setelah pengingat Jack, mereka menyadari bahwa bank ini dapat membayar 35 juta dolar dengan sangat mudah. Sepertinya nona Tanya telah memberinya uang muka 3 bulan. Pasti, itu harus. Dia punya 60 juta di tangan. Wajah Neil berubah dingin dan serius. Jika ini masalahnya, tidak mudah bagi Ivan untuk bersaing dengan Jack dan memiliki villa ini. Ekspresi Ivan bahkan lebih dingin dan lebih buruk daripada Neil. Jika memang benar, bukankah berarti Jack bisa menaikkan harga paling banyak hingga 50 juta dolar? Mengingat Jack akan menyisihkan 10 juta uangnya. Tidak heran jika pang ini berperilaku kurang ajar dan sombong, menambahkan 5 juta dolar sekaligus. Ada apa? Jangan bilang kamu sudah takut dengan uang sekecil itu. Jack tersenyum menghina, melihat wajah Ivan menjadi gelap. Pria ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku takut. Apa kau bercanda? Kenapa aku harus takut padamu? Ivan terkekeh canggung untuk menyembunyikan kecemasannya. Ayo kita bertaruh. Jika aku memenangkan tawaran ini, kamu akan berlutut di depanku, membersihkan dan menyemir sepatuku. Dan jika aku kalah, aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Bagaimana kedengarannya? Karena kamu sangat ingin membersihkan sepatuku, akan sangat senang bagiku untuk menerima tantanganmu. Bagaimana aku bisa menolak kesempatan yang begitu bagus? Jack setuju dengan taruhan itu. Baiklah. 40 juta di sini. Ivan berteriak lagi. Ivan tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dia ingin melihat apakah Jack akan terus menaikkan harganya. 45 juta. Jack mengangkat tangan kanannya tanpa sedikit pun keengganan, seolah-olah dia hanya melempar angka ke kerumunan. 50 juta. Ivan menggertakkan gigi dan membalas tanpa berpikir dua kali. Dia sangat ingin memenangkan villa ini. Nilai harga villa tidak lagi penting. Dia sangat ingin mempermalukan Jack di depan orang banyak, menunggu saat dia akan membersihkan dan menyemir sepatunya di depan umum. 50 juta adalah angka yang tepat, itu batasnya. Dia hanya bisa menghabiskan uang sebanyak itu. Seringai lebar terpampang di wajah Neil, berpikir bahwa Ivan Taylor telah berhasil membalaskan dendamnya kali ini. Dia mengingatkan dirinya untuk mengambil foto dan video sebagai kenang-kenangan, begitu Jack kalah taruhan dan terpaksa membersihkan serta menyemir sepatu Ivan nanti. Ketika dia bosan dan tidak ada yang harus dilakukan, dia akan melihatnya dan menertawakannya. Perasaannya pasti sangat luar biasa. Ken juga menatap Jack dengan seringai miring di wajahnya. Menurutnya, selama Jack bukan orang bodoh, dia tidak akan menaikkan harga lebih jauh. Bagaimanapun, Jack telah meminta uang muka 3 bulan dari nona Tanya. Dia tidak mungkin menghabiskan semua uangnya untuk membeli villa ini, dan meminta uang muka bulan keempat kepada nona Tanya. Jika itu masalahnya, dia benar-benar akan menjadi bastard yang tak tahu malu. 60 juta, kalau begitu. Jack tertawa dan menyebut angka yang lebih tinggi. Pada titik ini, senyum di wajah ketiganya benar-benar membeku. Mereka bingung dan bertanya-tanya, apakah mereka salah dengar? Pang yang tak berguna ini, telah menghabiskan gaji 3 bulannya, dan berjuang mati-matian hanya demi memenangkan taruhan ini. Ya ampun, kamu benar-benar punya nyali, ya. Villa ini bahkan tidak bernilai 60 juta, tahukah kamu? Bab 487. Sudut mulut Ivan berkedut keras di luar kendali. Kerumunan yang hadir di tempat kejadian dengan jelas tahu bahwa ada pertempuran yang terjadi di antara kedua pria ini karena mereka mengikuti pertarungan mereka. Terlebih lagi, ketika Ivan menantang Jack untuk bertaruh, dia telah mengumumkan ketentuan hukuman dengan sangat keras, seolah-olah kerumunan itu tuli. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada semua orang di ruangan itu bahwa Jack memang sampah tak berguna yang hanya pantas berlutut di hadapannya dan menjilati sepatunya hingga bersih. Tapi sekarang, meja telah berubah. Angka 60 juta dolar yang baru saja disebutkan Jack mengirimnya kembali ke otak mereka saat mereka mulai membuat skema lagi. Apakah villa ini benar-benar bernilai 60 juta?
Jika aku terus menaikkan harga, dan akhirnya menjadi jebakan yang telah ditetapkan oleh Bestart untukku, bukankah aku akan menjadi orang yang bodoh kalau begitu? Dia berpikir sendiri dan tampak ragu-ragu. Dia merenungkan niat Jack, apakah Jack sengaja menaikkan harga, hanya untuk memancingnya ke dalam jebakan maut. Namun, jika dia berhenti di sini, itu berarti dia kalah taruhan yang pada gilirannya, berarti dia harus membersihkan dan menyemir sepatu Jack. Bagaimana mungkin seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2 seperti dia, berlutut di depan sampah yang tidak berguna dan membersihkan sepatunya? Jika berita tentang insiden itu menyebar, namanya, Ivan Taylor, tidak akan pernah sehebat sebelumnya. Mata Ken melebar, seolah-olah dia baru saja menemukan ide cemerlang dengan otaknya. Dia mencondongkan tubuh ke dekat Ivan dan berbisik di telinganya, "Tuan muda Taylor, jangan takut padanya. Silakan dan lanjutkan bertarung. Kamu hanya perlu membayar 60 juta, saya akan menutupi sisanya. Mungkin itu akan berhasil. Aku yakin bajingan ini telah mencapai batasnya. Jadi, tambahkan saja 1 juta lagi, untuk melampaui dia." Dia berhenti sebelum mengumpat, "Sialan. Kita harus memberi pelajaran pada bajingan ini, apapun yang terjadi." Mendengar kata-kata Ken, Ivan merasa nyaman seolah beban di pundaknya terangkat. Dengan senyum terpampang di wajahnya, dia berteriak, 61 juta. Adegan yang terjadi di ruang lelang telah membuat wanita parubaya di atas panggung terdiam. Kedua pemuda itu praktis meneriakkan harga, yang membuat orang-orang di sekitar mereka, para pengusaha kaya itu, serta beberapa keluarga bangsawan kelas 3 lainnya, tercengang. Kerumunan menjadi sangat bersemangat untuk melihat hasil akhir pertempuran ini. Mereka bahkan telah mengambil alih tanggung jawab wanita parubaya sebagai juru lelang, mengarahkan dan melakukan pelelangan. Keduanya bergiliran untuk mengeluarkan tawaran mereka, mendongkrak harga ke jumlah yang tidak masuk akal. "Ya, Tuan muda Taylor, 61 juta. Suaranya bergetar karena gugup. Dia baru saja akan mendapatkan kembali kendali atas pelelangan, ketika dia menyadari harganya telah mencapai jumlah yang luar biasa. Itu akan menghasilkan segunung bonus juga. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi episode pelelangan seperti itu. Jiwanya tidak bisa membantu, tetapi merasa terperangah dengan sukacita. Sebelum dia bisa berbicara, Jack menyela. "Ada apa? Kapan tuan muda dari keluarga Taylor menjadi begitu pelit? Apakah kamu pikir 1 juta akan menjadi trik sulap untuk mengusirku dari pertempuran? Hei, aku menaikkan tawaran menjadi 70 juta. Ya Tuhan. Apakah dia sudah gila? Itu 70 juta dolar. Yah, ini bukan hanya kompetisi teriakan, kan? Dia tidak mungkin meneriakkan angka, hanya untuk bersenang-senang, kan? Bukankah 70 juta terlalu banyak uang baginya? Ya, saya bisa membeli 2 villa dengan 70 juta. Beberapa pengusaha mulai meragukan keberadaan mereka. Meskipun mereka kaya, mereka memiliki gagasan yang sama tentang mendapatkan barang dari lelang, semakin murah, semakin baik. Tentu saja, orang ingin harga barang yang dilelang serendah mungkin. Mereka tidak pernah menyangka, menantu yang tinggal dari keluarga Taylor ini akan menimbulkan begitu banyak masalah dengan tuan muda Taylor, seolah-olah uang hanyalah tumpukan kertas baginya. Sebanyak itu. Di samping tuan muda Taylor, mata Ken melebar menjadi bola sebesar piring. Rahangnya jatuh ke tanah. Beberapa saat yang lalu, dia berpikir bahwa dia berada di pihak yang menang, dan dia hanya perlu membayar 1 atau 2 juta untuk membantu Ivan memenangkan taruhan ini. Sekarang, sepertinya pang ini membawa lebih banyak uang daripada yang mereka harapkan. Mereka benar-benar meremehkan bajingan ini. Atau, mungkin sampah telah meminta uang muka 4 bulan, atau bahkan 6. Namun, dia berjuang untuk memahaminya. Apakah keluarga Drake idiot? Bagaimana mereka bisa begitu baik pada pengawal biasa seperti dia? Tuan muda Clark, ini. Ivan menatap Ken dengan penuh harap, meminta nasihatnya. Lagi pula, dia hanya perlu membayar 60 juta, dan Ken akan menutupi sisanya. Jangan takut. Naikkan saja tawarannya. Aku tidak percaya kita tidak bisa memberinya pelajaran hari ini. Dia harus membersihkan sepatumu. 70 juta, kan? Jack White, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. 75 juta. Ivan menyebutkan tawaran itu setelah memikirkannya sejenak, tinjunya mengepal kuat dan tekad bersinar di matanya. Bab 488. Agar tidak dipandang rendah, Ivan tidak peduli lagi dengan masalah uang. Apa yang ada di pikirannya adalah citra dan reputasinya. Dia tidak mampu kehilangan wajahnya. Lagi pula, sebagai tuan muda keluarga Taylor, persepsi bahwa dia jauh lebih unggul dan lebih baik daripada menantu sampah, itu sesuatu yang sangat wajar.
Statusnya, kekayaannya, dan reputasinya jelas jauh lebih hebat dibandingkan dengan Jack. Mustahil baginya untuk berlutut di depan Jack dan membersihkan sepatunya. Lebih jauh lagi, dia sekarang mendapat dukungan keuangan dari Tuan Muda Clark. Dia hanya perlu mengeluarkan 60 juta dolar dan hanya itu saja. Tuan Muda Taylor, Anda benar-benar luar biasa. Anda terus menaikkan tawaran. Tentu saja. Bagaimana mungkin Tuan Muda dari keluarga Taylor kalah dari menantu angkat yang tidak berguna? Kudengar Jack bekerja untuk keluarga Drake sebagai pengawal, dan gaji bulanannya cukup tinggi. Aku tidak yakin apakah Drake yang meminjamkan uang sebanyak itu, atau mungkin mereka membayar gajinya di muka. Gajinya tinggi. Huff. Seberapa tinggi itu? Lagi pula, dia hanya seorang pengawal kecil. Dia mendapatkan gaji sebesar 20 juta dolar sebulan, bukankah itu tinggi? Kerumunan berbicara tentang Jack dengan penuh semangat. Jack mengerutkan kening. Hal yang paling tidak dia pedulikan adalah uang. Dia tertarik pada apa yang terjadi di otak bodoh Ivan. Jika Ivan bukan idiot, lalu mengapa dia masih menaikkan tawaran pada saat ini? Ada apa? Kenapa kamu berhenti? Apakah kamu takut sekarang? Atau, apakah kamu akhirnya menyadari betapa tidak berdaya, dan tidak berartinya kamu? Berlutut saja dan bersihkan sepatuku. Ivan mengira dia akhirnya memenangkan taruhan, ketika Jack berhenti menyebutkan harganya, tidak secepat putaran sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Jack hanya meminta uang muka 4 bulan dan 70 juta adalah batasnya. Jika Jack terus menaikkan tawaran lagi, dia tidak akan punya uang untuk mengkompensasi Ivan. Makanya, Jack hanya berani naik hingga 70 juta. Kemenangan akan segera menjadi milik Ivan sekarang. 80 juta, kalau begitu. Jack menghela napas panjang dan keras sebelum dia menyebutkan harga lagi. Dia kemudian menambahkan, Ivan Taylor, sekarang giliranmu. 80 juta. Wajah Ivan menjadi pucat. Sepertinya, Jack sangat ingin dia kalah. Dia sangat siap mempertaruhkan segalanya. Bahkan, jika Ivan ingin melanjutkan permainan, dia takut Tuan Muda Clark akan mengatakan sebaliknya. Ivan menoleh, menatap mata Ken seolah bertanya berapa banyak lagi yang bisa ditanggung Ken. Semua warna terkuras dari wajah Ken juga, wajahnya tampak kusam. Dia hanya berharap untuk membayar beberapa juta, tetapi pang yang tidak berharga ini benar-benar meningkatkannya menjadi 80 juta dolar. Itu adalah tambahan 20 juta, dan bahkan jika Ivan menang, villa itu akan menjadi milik Ivan dan bukan miliknya. Ketika Ken melihat mata dan tatapan memohon di seluruh wajah Ivan, dia menyerah dengan gigi terkatup. Tuan Muda Taylor, saya dapat membantu dengan 10 juta lagi paling banyak. 30 juta adalah langit-langit saya. Jika Anda melebihi jumlah ini, Anda harus menanggung sisanya. Bagaimanapun, villa ini tidak bernilai 80 juta, dan villa ini tidak akan menjadi milikku juga. Ivan menganggukkan kepalanya dengan penuh penghargaan. Dengan kata lain, dia masih bisa menyebut tawaran hingga 90 juta. Ivan memberi Jack senyum kering. Jack, apa kamu yakin punya uang sebanyak itu? Apakah kamu sengaja menaikkan harga, hanya untuk membuatku membayar lebih dari nilai sebenarnya? Jika itu masalahnya, kamu melanggar aturan lelang. Jangan khawatirkan aku. Jack terkekeh dengan tenang. Karena aku berencana untuk mengalahkanmu dalam pertempuran ini, tentu saja aku harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Yang terpenting, aku masih menunggumu untuk membersihkan sepatuku. 81 juta. Ivan menambah 1 juta lagi untuk menguji air. 85 juta. Jack tersenyum halus dan mengejek, Tuan Muda Taylor, jangan menjadi pengecut seperti itu. Apakah kamu kehabisan uang? Itukah sebabnya kamu menaikkan tawarannya perlahan, hanya 1 juta saja? Mengapa kamu tidak menggunakan semua dari uang keluarga Taylor dan ayo kita habis-habisan? Jika kau melakukan itu, aku akan mengaku kalah. Kemarahan naik di dalam hati Ivan, seperti gelombang ganas. Dia tidak bodoh. Setiap sen, aset, dan properti yang dimiliki keluarga Taylor sekarang, pada akhirnya akan menjadi miliknya. Kecuali dia orang gila atau idiot, dia tidak akan menggunakan semua uang dari keluarganya untuk villa seperti ini. 90 juta. Ivan akhirnya menyebutkan harganya. Dia telah memikirkannya dan ini akan menjadi harga terakhirnya. Dia hanya perlu membayar 60 juta dolar, 30 juta lainnya akan ditanggung oleh Tuan Muda Clark. 95 juta. Jack mengangkat bahu dan berteriak dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia pemilik bank nasional. Bab 489. Otak kecil Ivan tidak dapat memahaminya. Dari mana Jack mendapatkan begitu banyak uang? 95 juta dolar. Apakah dia masih waras?
Ivan mengatupkan rahangnya dan menggertakkan giginya. Dia berhenti sebelum berkata, "Baiklah, saya kurang beruntung hari ini. Aku akan membiarkan kamu memilikinya kali ini. Namun, aku benar-benar ingin tahu, apakah kau menaikkan harga dengan sengaja, hanya untuk menipuku? Apakah kamu memiliki banyak uang?" "Huff. Jika kamu tidak dapat membayar 95 juta dolar sekarang, semua orang di sini, termasuk manajemen atas rumah lelang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." 95 juta dolar. Harga yang luar biasa. Itu benar. Bagaimana mungkin seorang menantu angkat mampu mengeluarkan 95 juta dolar hanya untuk membeli sebuah villa? Harga itu hampir mencapai 100 juta dolar. Pemilik villa yang menugaskan pelelangan ini mungkin akan terkejut setengah mati dengan hasilnya. Para pengusaha kaya juga benar-benar tercengang. Tatapan mereka ke arah Jack tidak lagi dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan, tetapi diganti dengan kekaguman dan rasa hormat. Mereka semua tahu bahwa tidak ada orang yang akan menyia-nyiakan uang mereka seperti ini, kecuali orang itu bukan orang biasa. "Sudah menyerah, kan? Itu bagus." Jack tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke juru lelang di atas panggung. Palu dan segel tawarannya. 95 juta, sekali. 95 juta, dua kali. 95 juta, untuk ketiga dan terakhir kalinya. Terjual. Juru lelang berteriak tanpa emosi, memukulkan palunya ke balok di depannya. Sedikit yang diketahui banyak orang, juru lelang itu masih sok. "Baiklah, Ivan Taylor, tuan muda Taylor kita yang terkasih, sudah waktunya bagimu untuk membersihkan dan penyemir sepatuku. Tapi, tidak ada kain atau lap di sini, bagaimana kamu akan membersihkan sepatuku?" Jangan bilang kamu akan menjilatinya sampai bersih." Jack tertawa sepenuh hati. Pang bodoh ini telah lama menggertak istri dan putrinya. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah, apapun yang terjadi. "Kamu harus membayar 95 juta dulu, dan kemudian kita akan bicara." "Bagaimana aku bisa tahu, jika kamu memiliki uang sebanyak itu, jika kamu tidak membayar?" Ivan tersenyum mengejek, tetapi dia berdoa keras dalam hati, agar Jack tidak memiliki uang sebanyak itu. Jack melangkah ke depan ruangan dengan cepat, dan membayar 95 juta dolar dengan kartu banknya. "Kamu tidak lagi punya alasan untuk khawatir, kan? Tuan muda Taylor yang kita sayangi." Jack mengartikulasikan dengan seringai jahat di wajahnya. "Tuan muda Taylor, aku minta maaf. Aku tidak dapat membantumu kali ini. Aku tidak tahu, bagaimana bajingan ini memiliki begitu banyak uang." Neil memaksakan senyum kering. Sepertinya dia meminta uang muka berbulan-bulan dari keluarga Drake. Tanpa diduga, Ivan melepas bajunya dan berkata, "Bukankah itu hanya semir sepatu? Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya?" Dia berjongkok tepat setelah dia mengakhiri kalimatnya. Wajahnya terbakar panas dan pembuluh darah muncul di sisi lehernya. Dia merasa malu, dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ivan hanya bisa mengatupkan rahangnya, menggertakkan giginya, dan membersihkan sepatu Jack. "Bersihkan sampai bersih. Kalau tidak, tugasmu belum selesai." Jack berseri-seri. Dia mengangkat kakinya lebih tinggi dan memerintahkan, "Jangan lupa solnya juga. Setiap bagian sepatu harus dibersihkan dan dipoles. Jack White, jangan terlalu jauh. Aku tuan muda dari keluarga Taylor dan belum lagi, sepupumu juga. Kamu akan menyesal melakukan ini padaku." Ivan mengangkat kepalanya dan menatap Jack dengan tatapan penuh kebencian. Dia sudah sangat marah, sehingga amarahnya hampir mencapai puncaknya. Beraninya Pang ini, memintanya untuk membersihkan bahkan sampai sol sepatunya juga. Bab 490. Apakah kamu mengancamku? Ini menarik. Jack tersenyum tipis dan menatap Ivan yang sedang berjongkok di lantai. "Dulu, ketika kamu menindas istri dan putriku, tidakkah kamu pikir kamu akan menyesalinya? Ayo, segera mulai memoles, kau telah kalah taruhan, dan kamu pantas mendapatkannya. Poles dengan bagus dan bersih." Jack menjawab dengan santai. "Oke, aku akan memolesnya." Wajah Ivan yang bertelanjang dada dipenuhi dengan ketidakpuasan, giginya terkatup rapat. Kebenciannya terhadap Jack semakin tumbuh di hatinya. Dari kelihatannya, keluarga Drake telah memberi Jack sejumlah besar uang, sehingga mustahil untuk mengusirnya saat ulang tahun kakek Taylor. Karena itu, satu-satunya cara adalah menunggu sampai akhir ulang tahun kakek Taylor. Begitu Jack menurunkan kewaspadaannya, barulah dia akan memerintahkan Sena untuk memberinya racun. Selama Jack mengkonsumsi racun, dia pasti akan berbaring di peti mati setelah sebulan.
Ketika Ivan membayangkan nasib Jack yang akan segera mati, dia merasa jauh lebih baik. Dengan gigi terkatup rapat, dia akhirnya membersihkan sol sepatu Jack. Selesai. Ivan terangkat dari tanah, matanya dipenuhi amarah. Tidak buruk. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hasil karya Tuan Muda Taylor. Jack tertawa, tidak terlalu buruk, Tuan Muda Taylor. Setidaknya kamu bukan seorang pecundang yang sakit. Baik-baik saja maka. Aku akan pergi untuk prosedur transfer kepemilikan villa. Berhati-hatilah, dan selamat dalam perjalanan. Bajingan. Mulut Ivan mengumpat saat dia berjalan tanpa busana. Dia menuju ke toko pakaian terdekat untuk segera membeli baju baru. Lebih dari 95 juta dolar. Menantu yang tidak berguna, bagaimana mungkin dia memiliki uang sebanyak itu? Brengsek, ini sangat membuatku frustasi. Kalah dari pang sampah yang dia cemooh, amarahnya terus berkobar lebih kuat saat Ivan memikirkannya. Meskipun insiden itu adalah rasa malu yang cukup besar, ada ketakutan dalam dirinya bahwa berita itu akan segera menyebar ke orang lain. Pasti seseorang dari keluarga Drake yang mengizinkan untuk mendapatkan gajinya di muka. Dia tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu. Neil juga masih tidak percaya bahwa menantu yang tidak berguna itu memiliki keberanian untuk membeli villa dengan harga yang tidak masuk akal. Meskipun harganya terlalu mahal, tindakan Ivan yang menyemir sepatunya akan membuat mereka malu, membawa aib bagi mereka semua. Khusus untuk Ivan, yang melakukan pemolesan sepatu Jack, tentu balas dendam pasti akan selalu diingat. Biarkan bocah ini membual selama beberapa hari. Dari kelihatannya, Tuan Tua Taylor akan sangat puas dengan hadiah yang telah dia siapkan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Ken memuntahkan, setelah perayaan ulang tahun Tuan Tua Taylor, kita harus menemukan cara untuk memastikan Sena bisa meracuni Jack. Kita akan menyeret masalah ini lebih jauh lagi. Ya, dikatakan bahwa cinta tumbuh seiring waktu, dan jika ini terus berlarut-larut, mungkin perasaan Selena untuk Pang ini akan tumbuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Saat itu, tidak akan mudah untuk memenangkan hati Selena. Kening Neil berkerut. Pikiran untuk bisa memenangkan hati Selena terukir dalam di hatinya. Dia tidak bisa menyerah, dan dia tidak akan menyerah. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang sedikit lebih dekat dengan Nona tanya? Atau, kenal seseorang dari keluarga Drake? Ivan mengajukan pertanyaan setelah hening beberapa saat. Saya punya teman yang merupakan kerabat kepala pelayan keluarga Drake. Mengapa kamu bertanya begitu, Tuan Muda Taylor? Apakah kamu memikirkan cara lain untuk berurusan dengan Jack? Setelah berpikir sejenak, Neil membuka mulutnya. Coba lihat apakah temanmu bisa mengetahui berapa gaji yang diminta oleh Pang ini dari keluarga Drake. Akankah keluarga Drake akan memberinya uang muka gaji selama setahun?